Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita, hidup kita. Kita berikan datang yang terbaik buat Bapak yang Aku hendak bernyanyi bagimu,
selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku perlukan, yang ku sejak waktu nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu yang namanya aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Bapa. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku perlukan setiap waktu. Terima kasih. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu yang kembali benar, Yahweh, manis dan benar, Yahweh, biar hatiku bersuka karena-Mu. Jemaat saja katakan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapa, terima kasih Bapa yang aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian, kepadamu, biar yang baik kau dengar. Tuhan, manis dan benar, makasih biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang
perlukan setiap waktu. Tuhan yang puja dan mengagumkan. Biar yang manis kau dengar, biar yang manis kau dengar dari hidup kami, Bapa. Amin, amin. Manis kau dengar, Yahweh, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku perlukan. Terima kasih. Setiap waktu. Katakan dengan cintamu kepada Bapa Yahweh. Yang puja dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, manis kau dengar, bisa dan kau dengar dari hidup kami, Bapa. Dan
dibukakan oleh kekuatannya sendiri. Engkau buka oleh kekuatanmu Bapak yang kasih luar biasa Bapak yang begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penggemar yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan. Amin, amin. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyembah yang berkorban. Untuk diriku Kau. Terima kasih Bapak yang baik. Ganggu, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Oleh pilu-pilu-Nya kami sembuh Bapak yang ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu aku. Kasih Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua, kasih Yesua bagiku. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Yahweh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian, kehadiran-Mu membuat kami sukacita, tenang dan damai sejahtera Bapa. Dan banyak juga kesaksian Tuhan, begitu luar biasa penyertaan-Mu kepada kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa.
urapi Tuhan kami semua yang ada di sini. Biarlah kami konsentrasi dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Baik hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi biarlah Ruach HaKodes mengajar menuntun Bapa yang setiap perkataan hamba-Mu Bapa semuanya daripada-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu yang telah tertumpah di kayu salib membersihkan segala dosa kami. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Bapak Yahweh ya. Kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Bapak Ibu, kalau kita saja sudah berkati melalui pujian, kesaksian yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa ya, kesaksian Bu Heni ya, sama juga Bu Heni ya, saya pun juga pernah mengalami gitu, stres juga ya kan, asal udah katanya udah mendapat laporan ke polisi, agak takut gitu ya kan, nah, itu. Tapi semua itu bisa dapat berlalu ya, baik juga Gloria ya, semua itu Bapak Yahweh Yesus Mesias yang berkati, yang buka jalan. Saya percaya kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, ya penyertaan Tuhan pasti luar biasa. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Kebetulan Bapak Gembala kita keluar kota, ya. Jadi Bapak Ibu kita walaupun benar-benar Tuhan mau nggak mau siap, ya kan? Kemarin hari Jumat Bapak Gembala sudah malam padahal tolong ya nanti ya. Ya kita sebagai ada kelompok pekerja dari bapak-bapak ya, kita saling mengisi lah ya. Kita doakan Bapak Gembala supaya tetap sehat ya, dan melalui kehidupannya banyak jiwa juga dimenangkan. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Yohanes 8 ya, judulnya itu doang. Karena kita mau belajar bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yohanes ini ya. Sering kita mendengarkan kitab di Yohanes ini. Kalau kita lihat Yohanes 8 ini Bapak Ibu banyak ayatnya. Jadi 1 sampai 59. Jadi saya mau dengan waktu yang singkat ya, kita hanya berapa perikop aja kita belajar. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar ya. Kita baca di dalam Yohanes ya. Yang pertama Yohanes 8 sampai yang ke-11 dulu ya. Saya yang pertama yang ganjil Bapak Ibu yang genapnya ya. 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu dia berkata kepada Yesus, Ya. Rabi, perempuan ini tentang kekerasan ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Tetapi Yesus mengutuk lalu dengan jarinya yang kanan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia memukul dan menangis tangannya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berkata, "Hai perempuan, mana mereka? Tidak ada seorang yang membawa engkau." Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus,
aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu, kita udah sering loh mendengar ini ya. Dari kok Bapak Yakub, kok Pak Gembala kita, ini padahal kok khotbahnya itu lagi gitu ya kan. Kita mari Bapak, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang di dalam Yohanes 8 ini ya. Bapak Ibu, ini dikatakan ya tentang wanita yang berzina itu ya ditangkap tangan ya sama orang Farisi ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa kok bisa tertangkap tangan ini perempuan ini? Kenapa kok tahu orang Farisi apa dia gitu? Ya, ya mungkin dia memang menjebak Yesua ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita urut-urut ke belakang ini ya, orang Farisi tahu itu adalah perempuan biasa. Tapi kalau misalnya seorang pelacur sama lelaki lain itu nggak ditangkap. Ya Bapak Ibu tahu ngerti nggak? Kalau pelacur sama laki-laki ya nggak ditangkap. Tapi ini nggak. Dia ini wanita biasa. Ya. Makanya ditangkap ya. Nah, itu pun nanti kita ceritakan itu artinya Bapak Ibu ya, itu pada zaman dahulu ya, orang ketahuan itu seorang nabi. Nah, terus seorang imam pasti ketahuan. Seorang raja, kenapa Bu? Kenapa? Karena ada dress code ya. Jadi Bapak Ibu, Yesua waktu itu ya setelah merayakan Sukot ya dia di pasal ke-7 Yesua merayakan Sukot ya dia bukan terus ditaruh dia diuji ya dengan orang-orang Farisi yang berzina ini ya. Karena pakaiannya wanita biasa yang ketemu. Pada waktu dulu ya, seorang raja dress code-nya beda. Seorang pembesar beda ya, seorang imam beda ya. Jadi prajurit biasa beda, pekerja biasa, penjaga bait suci beda semua. Ada kode dulu ya bukan cerita sekarang ya Bapak Ibu ya. Seorang janda juga berbeda, prostitusi beda gitu ya. Ketahuan tuh, bangsa Romawi juga beda dress code-nya, Yunani, Yahudi itu ketahuan ya. Jadi Bapak Ibu, tapi kalau sekarang itu nggak ada begitu lagi ya. Mau presiden kek, mau panglima kek, apalagi kalau mau sampai yang terendah juga kan. Kalau ada pesta perkawinan pakai jas ya kan, kayak macam saya ini kan, yang misalnya kita kayak pegawai pabrik atau tukang ojek, mana ketahuan kalau ada pesta pesta perkawinan kita pakai jas gitu kan. Kalau dulu nggak bisa Bapak Ibu ya, ada dress code-nya. Jadi mengenai dress code ini kita juga harus perlu tahu ya. Coba kita baca di Ibu Ratna, tolong Ibu Ratna, Kejadian 41 ayat 14 dan Kejadian 41 ayat 14 dan Kejadian 41 ayat 42 mengenai dress code ya. Jadi Kejadian 41 ayat 14. ya. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Ya. Ayat 41. 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
Amin. Terima kasih saudara ya. Jadi kalau kita lihat pakaian orang tahanan penjara beda. Apalagi dia kalau menghadap raja beda. Tapi sesudah itu Firaun memberikan pakaian apa tadi? Kebesaran kepada. Nah, jadi ketahuan Bapak Ibu dress code-nya itu ya. Jadi termasuk janda dan prostitusi ada dress code-nya ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di dalam contoh Yehuda dan Tamar ya, Kejadian 38 ayat 13 sampai 15. Tolong Ibu Yumi. 38 ayat 13 sampai 15. Kejadian 38 ayat 13 sampai 15. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang berjalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelungkung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timah, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutup mukanya. Ya, amin. Baik. Ibu, kalau kita lihat tuh ini itu tentang tradisi ya, tradisi bangsa Israel dulu. Kalau misalnya anak laki-lakinya nikah, ya, terus nikah itu dia meninggal laki-lakinya, dia digantikan dengan adiknya. Siswa tuh meninggal. Tapi karena siswa udah gede, siapa ini si Yehuda ya, nggak tahu dia bahwa si Tamar ini menanggalkan apa dress code-nya, kejandaannya ya, pakaian kejandaannya, dia dikira pakaian sundal ya. Kalau dulu orang sundal, kalau dulu ya bukan kita sekarang, orang itu prostitusi lah sama itu. Mereka itu tutup sampai maaf tutup kadal gitu semua ya kan. Kalau tahu dilihat dah menantunya gitu ya. Jadi itu pada zaman dahulu. Jadi ada pakaian dress code masing-masing ya. Jadi kita itu supaya kita mengerti daripada Yohanes 8 ini ya, bahkan cerita Tuhan Yesus itu memang diuji dia kan karena perempuan sundal ini ya, perempuan bukan perempuan, maksudnya perempuan biasa ya. Nah, tapi nggak ada laki-lakinya kan. Nah, jadi Bapak Ibu disitulah tentang ada dress code itu ya, bagaimana berpakaian itu ya. Sampai sekarang juga kita sebenarnya kalau untuk kita ya yang ada di sini, di mana kita beribadah harus pakaian sopan ya. Pakaian imam dulu kan beda, sekarang kita pakaian sopan lah, jangan yang apa. Itu mengenai dress code ya. Jadi berhubungan dengan peristiwa ini bahwa perempuan ini perempuan biasa, ketangkap tangan ya, tapi laki-lakinya nggak ada ya. Di sini kita lihat bahwa di Tuhan Yesus kan ke bait suci. Di bait suci itu Bapak Ibu ada 3 golongan. Pertama orang Saduki. Orang Saduki ini apa ciri khasnya? Ada yang tahu? Ya, ini mereka yang menguasai keuangan daripada bait suci. Ini orang Saduki. Makanya kan ada waktu Tuhan Yesus marah di bait suci kan ada jual-jual, ya, jual penukar uang apa semua. Ya, orang-orang Saduki lah yang memegang keuangan dan menguasai bait suci. Ya. Terus yang melakukan ritual-ritual pada waktu sedang begitu itu orang Saduki ya. Tapi orang Saduki ini tidak percaya apa? Kebangkitan ya. Jadi Bapak Ibu kita harus mengerti bahwa orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan ya. Terus golongan kedua adalah orang Farisi. Kalau Farisi ini ya, orang Farisi ini percaya dia akan kebangkitannya.
Contohnya Rasul Paulus ya, percaya dia ada kebangkitan. Jadi inilah, terus yang ketiga adalah golongan SMI. SMI adalah orang-orang yang memelihara kemurnian daripada kebenaran Torah itu ya, kitab suci. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus ada namanya Simon orang Zelot. Nah, orang Zelot, murid Tuhan. Simon orang Zelot ya. Coba si Gloria baca dulu Markus 13 ayat 18. Nah, Markus 13 Markus 13 ayat 18 tuh. Nah, tolong dibaca dulu ya. Markus 3 ya, Markus 3. Markus 3 kok kelewatan ini. Markus 3 ya. Benar nggak Markus 3 nya? Ya. Markus 3 ya. Ayat 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Ya, Simon orang Zelot ini termasuk murid Tuhan juga. Ini yang memelihara kemurnian dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti orang Farisi itu gimana, orang Saduki itu gimana, ya, orang yang Zelot itu gimana ya. Jadi kalau orang Farisi ini ya tidak percaya akan kebangkitan orang mati ya, tidak percaya akan kehidupan kekal. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka setelah kembali kita ke Yohanes 8 tadi, Yohanes 8 tadi, bagaimana Yohanes 8 tadi, bagaimana perempuan yang berzina itu tertangkap tangannya. Nah, itu dikatakan di ayat Yohanes 8 ayat 6 ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba ini supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Ya, Ibu Rana boleh bertanya dulu, kenapa Tuhan Yesus menulis dengan jari-jari? Kenapa enggak pakai ranting kayu tongkat atau pakai batu? Ibu Rana? Yang lain, Ibu Sutia? Kenapa Tuhan Yesus menulisnya? Buku dia menulis dengan jarinya, ya? Iya, amin ya. Bahwa Bapak Yahweh menulis 10 perintah Tuhan dengan jari. Itu kode bagi apa ya? Bagi orang Farisi itu, mereka itu betul-betul mengerti visualisasi ya, kasih pakai jari gitu ya. Jadi itu mengapa ya Tuhan Yesus menulis dengan pakai jari ya. Contoh, tolong Ibu Setia ya, Keluaran 31 ayat 18. Kita sambil belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Keluaran 31 ayat 18. Dan Elohim memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Elohim, loh batu yang ditulisi oleh jari Elohim. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang tulis? Jari Elohim ya. Ibu Mus, tolong Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10. Elohim memberikan
Belum itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Amin. Ya, ditulis dengan jari ya, bukan dengan tongkat, bukan dengan batu. Tuhan Yesus sama. Kenapa? Bapa Yahweh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi aku dan Bapa adalah satu. Ya, dengan jari-jari itu menunjukkan suatu kode ya daripada bahwa Yesus itu Bapa Yahweh itu adalah satu. Jadi orang Farisi betul-betul tahu itu bagaimana arti dari visualisasi itu. Bahwa yang nulis itu adalah Bapa Yahweh itu yaitu 10 perintah Tuhan. Jangan berzina. Itu pasal berapa? Yang ke 7. Nggak ada 14, punya ada 10 doang. Yang ada ya Bu Bima ya, kita tapi sama-sama belajar Bu ya. Ya, saya juga belajar ya. Ibu tolong Ibu ini Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, amin ya. Terus Ulangan 22 ayat 22. Ya. Priska? Ulangan 22 ayat 22. Ya, jadi kita sambil belajar. Ulangan 22 ayat 22. Ulangan 22 ayat 22, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dihukum mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Amin ya. Itu kalau hukum orang yang berzina ya. Di sini di Yohanes 8 ini laki-lakinya nggak ada ya. Jadi sambil Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus tahu ayat ini ya, orang Farisi juga tahu kan, oh kalau berzina harus ada yang bukan suaminya, harus ada prianya dong. Nah, tapi ini nggak ada, makanya orang itu satu-satu pergi karena dia tahu firman itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sungguh alangkah baiknya kalau kita semua di sini kita boleh mengerti firman Tuhan ya. Kan kita sudah dikasih firman Tuhan itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu udah lengkap itu. Kita tinggal pelajarinya, kita minta tuntun Roh Kudus ya. Jadi supaya nggak salah ya, jadi bukan berdasarkan pengertian sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus tahu ya, karena apa? Memang dia yang ahli kitab juga, Tuhan juga kan. Jadi dia tahu, makanya orang Farisi ini lama-lama kabur semuanya, ya kabur semua. Dan artinya Bapak Ibu, orang-orang Farisi ini itu senangnya mendakwah, menghakimi ya. Tadi lagunya apa Bu? Tuhan Yesus bukan menghakimi ya. Ya, lagu tadi bukan. Tapi ini Farisi ini orang kerjanya tukang mendakwah. Orang Farisi ini konotasinya ya sama dengan setan gitu. Makanya kita boleh kata pergilah kau setan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat dari ayat ini bahwa orang Farisi itu konotasinya itu setan. Setan sering mendakwah kita, ya, sering mencari-cari kesalahan kita supaya kita jatuh, ya.
membuat kita nggak damai sejahtera, membuat kita tidak sukacita, ya, nggak tenang. Sama dari kehidupan saya juga kadang-kadang saya tadi punya kerja aneh aja ya. Ya, contohnya aja yang kecil ya. Kata kalau kita kan pengen kalau seorang pedagang lah, pengennya kan mau laku semua kan gitu kan, senang seperti ini jam segini belum laku lagi, jam segini masih gini sebentar kok. Jadi perasaan nggak tenang, tapi dia sebenarnya nggak sadar bahwa Tuhan itu saya merasakan itu ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Benar itu firman Tuhan, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan. Coba Bapak Ibu ingat juga 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Itu loh. Jadi menurut kita saya ingin ke sini, ya tujuannya ke sini, tapi melalui cara, tapi beda gitu, ya. Gini cara Tuhan inilah supaya kita tahu bahwa itu penyertaan Tuhan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua, adik-adik juga ya, mau saat ujian atau ada itu pasti Tuhan bukanya. Asal kita tetap ya mohon kepada Tuhan, ya berdoa lah paling tidak ya kan, kita mohon karena kita mengerti. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang terus ditetapkan ya. Jadi kita bersyukur kalau saya dipanggil, saya dipilih, saya ditetapkan menjadi milik Bapa yang saya dipanggil, saya dipilih, saya ditetapkan menjadi warga kerajaan Samaye. Saya dipilih, saya dipanggil, saya ditetapkan, saya apa? Bapak Ibu, menjadi mempelai Yesus Hamsia ya, jadi mempelai. Jadi itu harus kita mengerti ya, bahwa saya ini jangan disuruh berdoa nggak tahu ya kan. Udah berapa tahun ikut Tuhan tapi nggak ada peningkatnya ya Pak Sutresno. Jadi kita harus berkualitas ya Pak Sutresno ya. Ya jadi Bapak Ibu, mari kita belajar ya, belajar ya. Saya percaya saya juga dikasih perintah berkhotbah begini pas hari Jumat jam hari Jumat Pak Gembala sudah jam 12 malam ya. Tapi saya nggak lihat, pagi baru saya jadi tugas ini ya. Tapi itulah tapi kita siap ya untuk kapanpun siap melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga dimanapun mau melayani, siap untuk pimpin pujian, siap berdoa, siap. Jangan apa? Karena memang beda, berkatnya beda sih ya. Kita alami itu berkatnya Tuhan pasti beda ya. Amin ya. Jadi begitu di dalam Yohanes 8 ini bagaimana Yohanes 8 ini bagaimana kita mengerti ya. Jadi selama ini kita mengerti tentang mengerti gitu aja ya, kita dengar ya. Tapi sekarang kita udah mulai mengerti. Inilah arti bahwa perempuan itu tandanya apa semua kita tahu, dan bahwa pendakwah itu si orang Farisi itu konotasinya adalah setan ya. Jadi itu kita harus hancurkan ya. Oleh apa Bapak Ibu? Kita hancurkan oleh darah anak domba ya kan? Oleh darah Yesus Hamsia ya. Jadi pada ayat yang ke-11 ya, ayat yang 11 dikatakan ayat 10, lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya.
Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan ini supaya kalau kita melakukan jangan berbuat dosa. Artinya di dalam kehidupan rohani itu, kalau wanita itu diberi kesempatan untuk hidup, begitu juga kita. Kita yang penuh dosa diberi kesempatan hidup dengan percaya kepada Yesus Hamasiah yang telah mati dan bangkit bagi kita, ya Bapak Ibu. Hanya ini yang boleh saya sampaikan dulu. Mungkin di depan Yohanes 8 ayat 12 atau sampai apalah ya, ada waktunya karena waktunya sudah pasti ya. Jam 1 kita mari ya, jangan kita berbuat dosa lagi ya. Selama proses dalam kehidupan ini, kita nggak tahu Tuhan kita yang datang. Kita kalau kita lihat kejadian, apalagi baru-baru ini di Venezuela ya Bu ya, gempa bumi Jepang, begitu dahsyatnya. Tapi untuk dibayangin kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan ya. Soal makan minum Tuhan pasti jamin. Amin Bapak Ibu. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan. Sampai di penghujung ibadah kita sahabat kali ini, kita nyanyikan Yahweh Rafa Elohim Shaddai. Katakan
bagi Tuhan anak-anakmu tepatnya yang mereka berulang tahun minggu kemarin dan minggu depan. Tuhan Kau berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak ya, dan kami akan sebentar Tuhan akan pulang ke rumah kami masing kedatangan Tuhan menolong kami penuh kuasa untuk memberkati kami dan keselamatan yang daripada Kau perlihatkan bagi kami. Ya kali boleh bertemu lagi Tuhan di saat mendatang Bapak. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita untuk ketemu berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan diberkatilah sukumu, diberkatilah ternakmu yang kandungan lembu sapimu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi kita. Amin. Bapak Yahweh menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Amin. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Berkat-berkat ini kami terima dalam nama Bapak Yahweh dan dalam nama Yesus HaMashiach dan Ruach HaKudus. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dengan tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan Yesus HaMashiach dan kita masuk ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Amin. Bapak yang berkati. Bapak, terima